Yesus umur 13-29 ada di gua menerima wahyu dari malaikat Jibril seperti Nabi Muhammad. Ya, saya mau katakan seperti ini saudara. Bahkan di sini juga disinggung tentang kitab Barnabas. Shalom, salam kasih buat seluruh sahabat-sahabat, saudara-saudara yang menyaksikan channel ini. Di channel GPC Bincang-Bincang Santai seputaran firman Tuhan. Dan pada kali ini kami akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk dalam kolom komentar YouTube kami, yaitu di pembahasan di manakah Yesus pada umur 13-29 tahun. Di situ ada beberapa pertanyaan yang masuk dalam kolom komentar kami. Dan di saat yang indah ini kami akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada hari ini. Dan puji Tuhan, kita akan mendengar beberapa keterangan atau beberapa jawaban yang akan diberikan langsung oleh saudara Alex. Kepada saudara Alex, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube kami. Ya, terima kasih buat Brother Raymond yang sudah boleh memberikan saya kesempatan untuk menjawab beberapa pertanyaan di kolom komentar YouTube di video sebelumnya. Dan sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan, saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah boleh membantu kami juga dalam menjawab, di mana di situ ada Evangelis Ifranada, ada Deliana Sai, ada Rose Flower, ya, dan ada juga IG Dewirta. Ya, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita semua. Dan kita langsung masuk saja pada komentar-komentar yang ada, ya, di mana komentar yang pertama dari Rusdi Potabuga, ya. Di sini ditulis, kata pendeta Esra Soru, Yesus pergi menimba ilmu atau sekolah. Tuhan kok sekolah, heran gak? Ya, di sini juga sudah dijawab, ya, beberapa saudara-saudara kita. Namun saya mau katakan tidak ada yang perlu kita herankan ketika sekali lagi kita melihat dari segi pandangan perspektifnya orang Yahudi. Kenapa? Karena pendidikan Yahudi pada saat itu terbagi dalam beberapa jenjang, saudara, ya, dimana dimulai dengan Beth Sefer, ya, itu ketika usia 5 tahun. Di situ diajarkan membaca dan menghafal teks-teks pendek, ya, dan selanjutnya dilanjutkan dengan Beth Talmud, ya, itu dimulai ketika dia memasuki usia 10 sampai 12 tahun, dan dilanjutkan dengan Bat Miswa ketika dia memasuki usia 13 sampai 20 tahun, dan dilanjutkan dengan Bet Midras ketika dia memasuki usia 21 sampai ke 30 tahun. Itu merupakan sekolah keimaman, ya, pada saat itu. Nah, jadi Yesus juga menempuh dunia pendidikan, ya, seperti juga yang dikatakan oleh pendeta Esra Soru, ya, menurut tradisi orang Yahudi, dan itu bagian dari ketaatan orang Yahudi pada saat itu, ya. Dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan di situ apa? Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, yaitu yang dimaksud ini adalah Bunda Maria, dan takluk kepada hukum Taurat. Ini salah satu bukti bahwa keluarga Yesus pada saat itu taat kepada hukum Taurat, sehingga Yesus pun mengikuti setiap tradisi-tradisi orang Yahudi, bahkan pendidikan-pendidikan orang Yahudi, ya. Jadi seperti itu, saudaraku, ya. Jadi tidak salah ketika dikatakan Yesus juga menimba ilmu atau bersekolah, karena menurut seorang laki-laki Yahudi, ya, bisa mengajar ketika dia mencapai umur yang ke-30 tahun, ya. Itu minimalnya seorang laki-laki Yahudi bisa mengajar di depan umum. Itu sudah dijelaskan di dalam video-video sebelumnya, ya. Seperti itu, ya, saudaraku, ya. Dan kita lanjut, ya. Dari Sunarto, apa di sini dikatakan? Calon Tuhan kok kehidupannya tidak jelas atau terbuka, sejarahnya kok tertutup.
Nah, di sini ada dua hal yang mau saya komentari. Yang pertama calon Tuhan dan sejarahnya kok tertutup ya. Yang pertama calon Tuhan ya, seperti yang sudah dikatakan oleh Rose Flower, ada Evangelis Iver ya, bahwa Yesus bukan calon Tuhan saudara, tapi dia adalah Tuhan ya. Karena kalau dia berbicara calon Tuhan artinya dia sebelumnya bukan Tuhan ya, dan dia menjadi Tuhan. Tidak, karena Yesus adalah Tuhan sejak dunia belum dijadikan ya. Di mana bukti-buktinya? Banyak di Alkitab. Nanti kami juga akan membuat video secara khusus tentang ketuhanan Yesus ya, sehingga kita mengerti ya. Dan banyak juga ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan ya. Ya, misalnya dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud ya. Ini merupakan bagian salah satu ayat Alkitab yang mendukung ya, di mana Yesus adalah Sang Firman yang berinkarnasi menjadi manusia, dan itu dikonfirmasi dalam Yohanes 1 ayat 1. Jadi kalau dikatakan Yesus calon Tuhan ya, itu saya rasa kurang tepat, karena Yesus bukan calon Tuhan. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau dia dikatakan calon Tuhan berarti dia sebelumnya bukan Tuhan dan dijadikan Tuhan. Tapi Yesus adalah Tuhan sejak semula, bahkan sebelum dia inkarnasi ya. Ketika sebelum firman itu menjadi manusia, dia adalah Tuhan. Seperti itu saudara ya. Dan yang kedua ya, sejarahnya tertutup. Saya mau kasih ayat seperti ini saudara ya. Dalam Yohanes 21 ayat 25, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, kembali lagi kepada pandangan perspektifnya Yahudi. Artinya tidak mungkin ya budayanya kita, pandangannya kita yang ada di Indonesia kita samakan dengan budaya orang Yahudi ya. Sehingga dikatakan mereka menulis hal-hal yang penting. Apa yang hal-hal yang penting di dalam Alkitab menurut penulis Injil ini ya, yaitu ketika kelahiran ya, itu adalah bagian dari nubuatan ya dalam perjanjian lama. Dan dilanjutkan dengan Yesus ketika berusia 8 hari. Itu seorang laki-laki Yahudi disunat sebagai tanda perjanjian Abraham ya. Sehingga itu harus dicatat ya, karena dia adalah keturunan Yahudi. Dan dilanjutkan dengan Yesus berumur 12 tahun ya, itu ketika dia ada di Yerusalem ya. Di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa di saat itu seorang anak menerima Torah. Dan dilanjutkan ya ketika Yesus memulai pelayanannya pada saat umur yang ke-30 tahun, di mana seorang laki-laki Yahudi diperbolehkan untuk mengajar, untuk tampil di depan umum, yaitu ketika dia memasuki usia yang ke-30 tahun ya saudara. Seperti itu ya, jadi tidak ada sejarah yang ditutup-tutupi. Ya, kita lanjut dari Dudu Juarsa. Yesus umur 13-29 ada di gua menerima wahyu dari malaikat Jibril seperti Nabi Muhammad. Ya, saya mau katakan seperti ini saudara, ketika kita mengeluarkan satu pernyataan kita harus memiliki dasar ya. Dan saya rasa pernyataan dari saudara Dudu ini tidak berdasar, artinya tidak ada bukti, sehingga dia hanya mengeluarkan opini-opini yang ada ya. Ketika kita mengeluarkan satu pernyataan harus ada bukti, atau mungkin kalau saudara Dudu memiliki bukti ya silakan dikirim di kolom chat ya, bahwa Yesus menerima wahyu seperti malaikat Jibril ya. Jangan kita hanya mengeluarkan opini ya, perkataan-perkataan yang kosong sehingga tidak ada buktinya ya. Dan saya rasa apa yang sudah kami paparkan ada bukti-buktinya ya. Ketika juga kita melihat dari segi pandangan Alkitab, bahkan dari segi sejarahnya ya, itu sudah sangat lengkap saudara ya. Jadi mohon maaf ya bahwa pernyataan dari saudara Dudu ini tidak berdasar seperti itu ya. Dan selanjutnya kita lihat dari komentar Ridwan Syah
Terlambat sudah atau menjawab kemana Yesus umur 17 di dalam biblosmu. Gak ada kawannya, di sini dikatakan umur 17. Jangan membodohi umat, ya. Saya mau katakan saudara bahwa tidak ada yang membodoh-bodohi, ya. Dimana memang, ya, ketika kita memahami Alkitab kita harus juga memahami segi historisnya, segi sejarahnya, sehingga terkonfirmasi bahwa kebenaran ini memang benar-benar terjadi. Cerita di dalam Alkitab, ketika kita melihat bahwa sejarahnya juga jelas, ya, maka terkonfirmasi bahwa Alkitab yang dikatakan Alkitab ini adalah hal-hal yang real, yang nyata, yang terjadi. Yang bahayanya adalah bahwa ketika ada perbedaan antara sejarah dan yang ditulis di dalam Alkitab, ya, sehingga saya mau katakan bahwa ada sejarah, bahkan pun ketika kita tutup Alkitab kita, ya, maka sejarah juga akan membicarakan tentang siapa itu Yesus. Seperti itu, saudara, ya. Jadi kita harus melihat dari segi historisnya, segi penulisannya, ya, sehingga benar-benar terkonfirmasi bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab adalah kebenaran. Karena semua terkonfirmasi, ya, saling berketerkaitan antara kitab yang kita pegang dengan sejarah-sejarah yang ada, ya, bukti-bukti arkeolog, ya, sehingga ada dan dia tetap tersimpan rapi, ya, seperti saudara katakan, ya, di komentar selanjutnya, ya, di mana dikatakan Alkitab kami sudah palsu, ya, sudah berbeda. Saya mau katakan tidak ada yang berbeda, ya, karena semua manuskrip aslinya masih ada, masih terjaga, ya, dan tersimpan di beberapa tempat, saudara. Di antaranya ada di Yerusalem, ya, ada di Museum Inggris, bahkan ada di Jerman, ya. Dan itu masih asli, masih terawat dengan bahasa aslinya, ya. Cuman, ya, ketika dia masuk di Indonesia, ya, diterjemahkan dengan tata bahasa kita. Supaya apa tujuannya? Supaya kita lebih mengerti, supaya kita lebih memahami dengan pemaknaan kata. Tapi pada dasarnya tidak ada yang dirubah, saudaraku, ya. Seperti itu, ya. Nah, bahkan di sini juga disinggung tentang kitab Barnabas. Saudara, saya mau katakan seperti ini. Kenapa kekristenan tidak mengakui kitab Barnabas? Ya, ada beberapa hal, ya, dari segi penulisan, ya, jarak antara kitab Barnabas, ya, dan kekristenan itu muncul sangat jauh perbedaannya, saudara. Di mana kitab Barnabas, ya, ditulis itu ketika memasuki abad ke-16, sedangkan kekristenan dimulai dari abad yang pertama. Jadi ada range yang cukup jauh antara kitab Barnabas dan kehidupan kekristenan, sehingga kekristenan tidak menerima kitab Barnabas, dan masih banyak lain lagi, ya, di mana dari segi penulisannya menggunakan bahasa Itali dan sebagainya, ya, dan dari segi tulisannya sangat berbeda dengan Injil-Injil yang lain yang dimuat di dalam Alkitab yang telah dikanonisasikan. Ada perbedaan yang sangat jauh, sehingga kekristenan merasa bahwa kitab Barnabas ini adalah kitab yang telah dipalsukan, saudara, ya. Nanti juga kami akan berikan link di bawah penjelasan dari Bapak Bambang Nursena, kiranya dapat membantu saudara memahami tentang kitab Barnabas ini, saudara, ya. Nanti kami akan sertai link di bawah, dan mungkin saudara boleh klik link ini supaya saudara lebih dicerahkan lagi soal kitab Barnabas, ya. Mungkin seperti itu saja yang bisa kami sampaikan, ya, buat Bro Ridwansyah, ya. Dan yang terakhir, ya, ada dari Delia Nasai, ya. Saya percaya penjelasan saudara itu. Kiranya Roh Kudus menyingkapkan lebih dalam perantaraan saudara-saudara. Amin. Ya, terima kasih juga buat Delia Nasai yang juga boleh membantu kami dalam menjawab, juga menopang kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Satu ayat yang bisa saya berikan, yang bisa kami berikan juga untuk menguatkan kita, ya, perkataan Yesus, yaitu berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya kembalikan kepada Brother Raymond. Disilakan. Ya, puji Tuhan, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada saat ini, di mana
kita telah mendengar tadi beberapa jawaban yang diberikan oleh saudara Alex mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kolom komentar YouTube kami di pembahasan di manakah Yesus pada umur 13 sampai 29 tahun. Biarlah tadi jawaban-jawaban yang diutarakan oleh saudara kita yang terkasih bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita mengenai firman Tuhan. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita, sampai berjumpa di perjumpaan yang selanjutnya. Biarlah teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, kuat, diberkati Tuhan. Dan satu pesan terakhir buat teman-teman, jika saudara-saudara mencari kebenaran, bacalah firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.